Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 14 Oktober 2024 ini kembali Mas Jen Trafis membuat pengulasan tentang kesehatan, lanjutan dari dasar-dasar pengobatan atau dasar-dasar kesembuhan tubuh. Jadi untuk kali ini Mas Jen akan membahas organ yang sering terjadi sakit atau banyak pasien yang sakit, yaitu organ lambung. Memang sakit lambung ini untuk jangka pendek tidak berbahaya, tapi ketika sakit lambung terlalu lama atau tidak kunjung sembuh, tentunya sangat menjengkelkan. Nah, di sini Mas Jen mau mengulas masalah lambung ini, akan membahas satu, cara kerja lambung, yang kedua efek yang ditimbulkan setelah kinerja lambung bermasalah, yang keempat makanan-makanan yang disukai atau yang cocok untuk lambung. Nah, untuk kinerja lambung pada dasarnya yang Mas Jen pelajarin dalam ilmu kuno ini, di situ ada istilah zat padat ataupun cair ketika masuk ke dalam lambung langsung direspon oleh asam lambung. Jadi bisa kita simpulkan gas asam lambung ini baru akan bekerja setelah ada yang masuk, artinya entah itu makan, entah itu minum. Nah, sepengalaman Mas Jen selama dalam pengobatan selama ini, nah itu Mas Jen bisa tarik kesimpulan bahwa ketika sedang lapar itu, ketika dalam perjalanan, ketika tidak ada waktu atau belum ada waktu untuk makan, nah, terutama pas meeting atau pas pertemuan atau pas bertamu, nah itu Mas Jen sarankan, kalau keadaan lapar seperti itu, jangan kita minum air, terutama air putih. Nanti ketika air putih itu masuk ke dalam lambung, nah karena langsung direspon asam lambung tadi, lambung kita akan terasa perih. Nah, karena perihnya lambung tadi akibat dari proses pencernaan sedang dimulai. Karena yang dicerna itu nggak ada atau cuman air, maka si gas asam lambung nanti akan menghantam dinding lambung. Nah, lapisan dinding lambung itu yang pertama adalah kelenjar. Nah, kelenjar lambung ini ketika kena asam lambung yang sedang berproduksi tadi, kalau makanan yang di dalamnya tidak ada, maka mengalami pengikisan atau penipisan. Kalau ini terjadi lama, maka akibat pada lambung itu nanti kerusakan lambung di situ. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan makanan daripada lambung tadi. Nah, lambung ini mempunyai sifat kita bisa mengukur gas asam lambung kita ini berlebihan atau sedang rendah, karena tiga-tiganya ini sangat berpengaruh. Ketika gas asam lambung kita tinggi, nah itu efek yang ditimbulkan, kita makan itu akan mudah lapar. Nah itu. Terus nanti setelah mudah lapar akan ada sensasi perih karena ada kekosongan di lambung. Yang kedua, kalau lambung kita normal, nah itu tentunya tidak ada masalah, nyaman. Nah, ada lagi asam lambung kita terlalu rendah. Nah, ketika asam lambung kita terlalu rendah, nah itu nanti pencernaan makanan akan lambat. Nah, lambat ini akan mengakibatkan apa? Keterlambatan dalam proses pencernaan ini akan mengakibatkan tubuh kita itu lambat dapat pasokan nutrisi, karena proses pencernaannya yang lambat dari asal gas asam lambung yang rendah tadi. Nah, itu efek yang ditimbulkan ke tubuh kita itu lemes. Nah, di antara tiga ini itu ada makanan-makanan yang dapat merawat lambung tadi. Ketika gas asam lambung kita tinggi, itu usahakan makanan-makanan yang kaya serat. Nah, kaya serat dan lambat dicerna. Contohnya kalau pemilihan nasi, jangan yang terlalu lembek. Pakai nasi pera atau basmati bisa. Dan makan makanan sayur.
Nah, perbanyak sayuran, salah satunya bisa sawi, bisa brokoli. Karena apa? Sayuran ini dapat meredam gas asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, untuk yang sedang itu, yang kategori sedang tadi atau kategori normal, nah sebaiknya itu dirawat. Jangan minum teh. Nah, karena udah normal. Kenapa? Sifat dari teh itu adalah basa. Nah, nanti asam ketemu basa, dia akan mengalami penurunan gas asam lambung. Efek yang ditimbulkan nanti keringat dingin, badan lemes, nah seperti itu. Nah, yang akhirnya dari keadaan normal menjadi turun gas asam lambung. Yang ketiga, asam lambung rendah. Nah, asam lambung yang rendah ini penyebabnya banyak, karena kita habis berobat lambung ke dokter, dokter membawakan obat penekan gas asam lambung, dan kita selalu minum, selalu kita tekan, akhirnya apa? Terjadi rendah gas asam lambung ini, ditekan, sehingga kemampuan cerna atau kemampuan penghancuran makanannya berkurang. Nah, dengan berkurangnya penghancuran makanan, pencernaan lambat yang harusnya terjadi 1 jam, ini mungkin bisa 5 jam baru selesai pencernaan itu. Yang akhirnya sari-sari makanan itu lambat masuk ke tubuh. Setelah lambat, tentunya ketika kita lambat pasokan energi, efek yang ditimbulkan lemes. Maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sering berobat asam lambung ini justru bermasalah terus di sepanjang hidupnya di masalah lambung ini. Karena yang tiga ini tidak terukur, ada yang tinggi, ada yang sedang tidak dipertahankan, dan ada yang rendah justru malah direndahkan. Ditambah rendahnya dengan pemakaian obat-obatan penekan gas asam lambung. Nah, terus untuk asam lambung ini juga faktor psikis atau faktor pikiran itu sangat penting. Makanya bisa dipastikan orang-orang penderita asam lambung ini pasti memiliki was-was yang tinggi, kecemasan yang tinggi. Sebelum asam lambung, dengan was-was yang tinggi, akhirnya terjadi gas asam lambung yang berlebihan, atau sedang mengalami sakit lambung karena ketidaknyamanan tubuh, akhirnya terjadi was-was yang tinggi, sehingga asam lambung malah tidak kunjung sembuh. Jadi pembahasan yang kedua ini adalah organ lambung. Nanti pembahasan selanjutnya ya seputar organ, kita satu-satu kita ulas. Nah, untuk masalah ilmu terlebih terkurang tentunya Mas Jen juga tidak sempurna. Ini yang Mas Jen ceritakan berdasarkan kitab yang Mas Jen pelajari dan ilmu yang dipelajari. Nah, yang kedua, pengalaman adalah guru sejati. Jadi selama Mas Jen terapi bertahun-tahun ini, dimulai dari 2002 mulai terapi ini, mulai memahami atau mulai mengenal seisi tubuh. Makanya untuk pengobatan itu, untuk kebaikan pengobatan itu, paling tidak kita mempelajari diri sendiri dulu. Jadi bagaimana rasa lambung kita, bagaimana kemauan diri kita. Nah, tentunya ada di situ dibimbing oleh rumus-rumus yang sudah ditemukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi untuk pembahasan lambung sebenarnya panjang, cuman untuk pembahasan lambung kalau terlalu panjang nanti malah tidak terserap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi orang-orang penderita lambung, bahkan yang belum sakit juga. Jadi dengan mendengarkan ini sedikit tahu tentang lambung, kita bisa merawat tentang lambung kita. Makanya pesan Mas Jen, kesehatan itu akan terasa nilainya setelah kita merasakan sakit. Tapi kalau bagi orang-orang yang sehat, mungkin video ini tidak bermanfaat. Tapi ingat, pergunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Terima kasih dari ulasan ini. Selamat mengikuti video selanjutnya.
Mas Jen undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.